Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Mekarsari. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di hari Minggu yang ketiga di bulan Januari. Kira-kira bagaimana bulan Januarinya? Yang merasa kebaikan Tuhan boleh angkat tangan. Oke, berarti ada sebagian tidak mengangkat tangan, berarti enggak apa-apa. Tapi kita tetap percaya Tuhan kita tetap baik dulu sekarang sampai selamanya tetap baik. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti ibadah hari ini dengan sepenuh hati, persiapkan hati dan pikiran kita. Yang bawa gadget boleh dimatiin dulu sebentar saja. Kita fokuskan perhatian kita untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita masuk ke puji-pujian kita hari ini, saya mau mempersilakan Bapak Ibu sekalian untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh disilakan. Mari bersama kita naikkan syukur kita untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan
memasuki tahun yang baru. Mungkin tahun ini gak terlalu baik buat sebagian dari kami, mungkin tahun ini begitu luar biasa buat sebagian dari kami. Mungkin banyak hal yang tidak pasti terjadi, tapi satu hal yang kami pegang dengan pasti pada pagi ini, bahwa Engkau Tuhan yang sama, Engkau Tuhan yang peduli, dan Engkau yang pegang kendali. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau fokuskan perhatian kami, hati kami, pikiran kami semua untuk mendengarkan dan berharap iman. Beracara di tempat ini Tuhan, Engkau yang pegang kendali setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Segala hal dan pikiran yang bukan berasal daripada-Mu kami tempatkan di luar, biar Engkau yang berasal di sana. Kami berserah Tuhan, kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Elia kembali sidang kami, yang kami menyampaikan firman, biar Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, karena kami percaya yang akan beliau sampaikan adalah kebenaran firman yang bisa mengubahkan kami, yang bisa menjadi berkat, jadi rema dan firman setiap kami Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami masuk ke hadirat-Mu. Kami bawa pujian dan kami bawa persembahan kami yang menaikkan syukur kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami dan kami serahkan sisa ibadah ini Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kami di ruangan ini maupun yang bergabung secara daring semua diberkati Tuhan, dan juga kami percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kami dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali. Panggilan berbakti kita terambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakannya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau belajar satu pujian baru. Mungkin sebagian ada yang tahu lagunya, sebagian ada yang belum tahu lagunya. Kita akan belajar lagu bersorak-sorai. Nanti tim singer akan menyanyikan terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya undang Bapak Ibu sekalian untuk ikut menaikkan pujian ini bersama. Kita naikkan pujian bersorak-sorai. Bertepuk tangan
Judul perikopnya perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Amin. Tema gereja kita di tahun ini, kalau Bapak Ibu masih ingat di buku Natal, di belakang itu ada bermartabat. Terus visi gereja kita adalah menjadi gereja yang misioner tetap. Pertanyaannya, ini boleh ya kita lihat sedikit. Apakah kita selama ini sudah menjalankan tugas panggilan kita dalam membawa tanda kutip kabar baik ini untuk orang lain? Belum tentu. Sering terjadi kita sebagai orang Kristen atau kita sebagai jemaat, kita duduk di gereja, hari Minggu kita dengar khotbah pendeta. Lalu yang terjadi di hari Senin sampai Sabtu apa? Barangkali kita menjadi batu sandungan buat sesama kita. Barangkali kita di kantor ngejahatin orang. Barangkali di kampus kita mengambil kerjaan teman kita. Barangkali kita melakukan hal-hal lain yang gak jadi kesaksian. Makanya saya pernah dengar istilah pendeta berkhotbah di hari Minggu, kita khotbah di hari Senin sampai Sabtu. Bukankah sejatinya kita yang semestinya keluar jadi terang, itu tanda kutip, kita yang jadi Alkitab yang terbuka itu. Saya mau tanya deh, iseng, gak usah diangkat tangan, gak usah coba perhatikan. Adakah di sini yang sering mungkin membaca firman lalu membagikan ke 1-2 orang atau mendoakan orang yang tak terlalu kita suka? Mungkin sebagian ada yang coba, saya sudah mulai. Kalau yang paling obvious pasti pagi saya lihat Bu Tati di story WA ada Alkitab, di situ nanti jadi berkat. Saya ada cerita lucu sedikit. Teman saya, keluarganya berasal dari kalangan Islam yang keras. Suatu ketika dia baca, saya sering bagiin ayat di Instagram story dan lain-lain. Sekali 2 kali saya mikir kenapa dia nge-like ayatnya ya. Dia kan Islam, pikir saya. Suatu ketika terus dia nanya, kalau mau baca Alkitab tuh harus bacanya dari mana sih? Wow. Mungkin yang Bapak Ibu lakukan hari ini hal-hal yang sederhana, cuma misalkan berbuat baik, mengasihi sesama kita, simple kan. Saya ingat dulu papa saya waktu ngajar sekolah minggu tahun sekian pernah ngasih uang jajan untuk ngajar makan temennya anak sekolah minggu makan bakso, kalau nggak salah. Hal sederhana itu supaya orang bisa melihat, oh orang Kristen gini ya, baik ya. Setidak-tidaknya kita jadi hidup kita, jangan kita belajar misalnya memberitakan Injil lah, tapi hidup kita begitu. Dan saya percaya jemaat di Makassar semua menginjili semua, amin. Makanya mulai hari ini, pujian tema kita kan biasanya kita nyanyi, ya pujian tema, bla bla. Tapi liriknya ini kebetulan deep loh. Jadikan aku pancaran terangmu, juga pengantar berkat. Kita kan kayak duta besar Tuhan di sini. Jadi supaya kita jadi duta besar Tuhan, merepresentasikan siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang gak judgmental, Tuhan yang sayang. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk sebentar tundukkan kepala, coba pikirin 1 atau 2 orang yang belum kenal Tuhan di sekeliling Bapak Ibu dan mulai doakan. Sambil ambil waktu sebentar, tundukkan kepala, doakan orang itu. Sambil singer menaikkan drive banyak lagu itu. Jadikan aku pancaran terang. Doakan orang itu, Tuhan aku mau mengasihi dia. Tuhan biar si A, si A, si B, si C semua bisa mengenal Engkau Tuhan. Biarkan Tuhan pakai Bapak, Ibu, Saudara dan saya juga untuk bisa jadi berkat
kasih-Mu yang besar, untuk kebaikan-Mu yang tiada henti dalam hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menyadarkan kami akan kasih dan kebaikan Tuhan, dan kami juga diberi kemampuan untuk mengimpartasikan kasih kepada orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan menjadi pancaran berkat, menjadi pengantar berkat bagi orang di sekeliling kami. Makasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin, presiden dan wakil presiden, untuk para menteri, dan juga legislatif, DPR, MPR, yudikatif, para penegak hukum, keamanan, polisi, dan juga pertahanan, TNI. Berkatilah supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ada banyak sekali persoalan yang terjadi di bangsa kami ini, baik itu persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan suku, agama, dan sebagainya. Multidimensional. Kami berdoa supaya pemerintah kami dengan hikmat, dengan kecerdasan menangani orang-orang yang duduk di dalam posisi-posisi strategis mengambil keputusan dan kebijakan. Mereka sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan dan konsisten pada konstitusi yang ada, sehingga tidak tebang pilih, tidak pandang suku, ras, dan agama. Mereka profesional menegakkan hukum. Kami berdoa menghadapi pemilu 2024. Sudah mulai terasa persaingan. Kami berdoa supaya gereja Tuhan, kami sebagai jemaat Mekarsari mendoakan supaya setiap rakyat Indonesia termasuk umat Tuhan mengambil peran yang positif dan bijaksana, sehingga pemimpin yang ada ke depan, baik itu di legislatif, DPR, maupun yang duduk sebagai presiden dan wakil presiden, sungguh-sungguh adalah yang pro rakyat, Indonesia makmur dan sejahtera, adil, sesuai dengan ideologi Pancasila. Itulah harapan kami, Tuhan. Pemimpin yang tidak berideologi Pancasila, tidak mendapat dukungan dari orang-orang yang mengerti sejarah bangsa ini. Karena itu kami mau, kami sebagai anak Tuhan yang mengerti, memberikan partisipasi kami, baik melalui edukasi di sekeliling kami maupun dalam pemilihan secara rahasia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin Kota Depok. Berkatilah wali kota, berkati para camat, lurah, RT RW, supaya mereka sungguh-sungguh Pancasilais dalam menerapkan kepemimpinan mereka. Saya bersyukur untuk RT dan warga di Cibubur Village. Tadi malam kami dalam silaturahmi, mereka menunjukkan suatu kehidupan yang Pancasilais, saling menghargai dan
berusaha komitmen bersama menjaga kerukunan dan toleransi. Makasih Tuhan, kami terus berdoa supaya Cimanggis dilawat oleh Tuhan. Dan secara khusus juga di gereja kami, wilayah Mekarsari, Tuhan tolong supaya warganya, mereka juga berjiwa dan berideologi Pancasila dalam penerapan kehidupan praktek sehari-hari. Mereka tidak anarkis, tidak radikalis, tapi mereka mendukung setiap ajaran atau agama yang ada melalui tidak mengganggu, tidak merusak. Dan kami beribadah di tempat ini secara kondusif. Berdoa supaya kehadiran gereja juga menjadi garam dan menjadi terang bagi lingkungan sekitar kami. Bapa di surga, pergumulan-pergumulan gereja kami ini berkati. Kalau pengurus sudah membuat anggaran setiap bidang, setiap panitia, setiap organisasi, supaya gereja mendukung dan sukseskan setiap program yang ada dan visi misi secara khusus gereja kami, gereja yang misioner. Tuhan tolong supaya kami secara masif dan partisipasi di dalam mensukseskan visi misi gereja kami. Kami rindu gereja kami mengembang ke kiri dan ke kanan, menancapkan patoknya, memuliakan Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada di dalamnya. Berkatilah pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka. Berkati ya Tuhan. Anak-anak mereka, sekolah mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga melalui pekerjaan, usaha, dan pendidikan memberikan partisipasi, dampak yang positif bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kemajuan gereja Tuhan di tempat ini. Itulah doa kami untuk jemaat Tuhan. Buat mereka makin naik, meningkat. Buat mereka bersinar cemerlang. Buat mereka menjadi pemimpin, orang-orang berpengaruh melalui kemampuan mereka. Sehingga dari gereja ini muncul orang-orang, individu, pribadi-pribadi yang cemerlang, yang sukses, yang diberkati Tuhan, yang menjadi pemimpin di bangsa kami. Kalau ada yang bergumul mengenai kesehatan, Tuhan sembuhkan mereka. Baik itu gangguan tulang, baik itu demam. Kami berdoa untuk nama-nama secara khusus. Ada Ibu Tati yang terus berjuang. Kami tahu ibu ini berjuang luar biasa di dalam sakit yang dialami. Dan baru-baru hari kemarin dia juga keluar dari rumah sakit setelah masa Natal tahun baru bersama keluarga di Semarang, dan kembali harus dirawat. Kami berdoa Tuhan beri kekuatan dan kesembuhan. Mujizat Tuhan nyata bagi pergumulannya, untuk anak-anaknya Tuhan berkati, untuk cucunya Tuhan berkati, untuk menantu dan calon menantunya Tuhan berkati, rencana anaknya untuk menikah di bulan Maret Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Ibu Tati, biarlah dia menjadi ibu yang bersuka cita meskipun penderitaan melekat dalam dirinya oleh karena sakit. Tuhan kasihanilah dan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain, Ibu Iing, Tuhan pulihkan kondisi sakit bagian kakinya. Kami melihat dalam perkembangan, kami terus berdoa pemulihan. Ibu Ebi, Tuhan berkati kaki kirinya, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Untuk anak kami Sadrak, anak ini pertolongan Tuhan
harus dilakukan tindakan operasi, hari ini ibadah bersama dengan kami. Tuhan berkati prosesnya dan kami terus berdoa, makanan, minuman, obat, semuanya dikuduskan oleh Tuhan. Dan tulang yang terganggu di bagian tangan kiri mengalami pemulihan dan sadar kembali dalam aktivitas seperti sedia kala. Bapa kami dalam surga, mungkin Papi Tukiran juga mengalami gangguan kesehatan atau semacam demam. Anak Gladys juga mengalami demam. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Apa mungkin faktor cuaca atau faktor-faktor lain, dalam nama Yesus sembuhkan. Bagi jemaat Tuhan yang lain, kalau ada yang mengalami gangguan kesehatan, Tuhan kunjungi dan sembuhkan. Untuk saudara kami Pak Andres juga, Tuhan kunjungi dan sembuhkan dia. Tuhan, segala sakit penyakit Tuhan selesaikan. Makasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang merindukan keturunan, jamaah buah kandungan mereka, suami istri diberkati Tuhan. Biarlah mereka juga dapat mempersiapkan diri mereka, mengelola hidup, dan juga hal-hal yang terkait sesuai dengan syarat medis. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati, karuniakan putra dan putri dalam rumah tangga mereka. Yang merencanakan pernikahan Tuhan berkati, yang mencari pasangan hidup Tuhan sediakan. Inilah doa kami Tuhan untuk jemaat Tuhan, anak-anak kami, cukupkan kebutuhan studi mereka sehingga mereka bertumbuh dan berkembang, bangga berada di samping orang tua yang mengasihi Tuhan dan mengasihi mereka. Ini doa kami Tuhan untuk setiap jemaat kami. Kami berdoa, berkatilah suami istri tetap solid, berbagai tantangan, pergumulan di tahun ini. Biar mereka tetap satu hati, satu pikiran, satu jiwa, komitmen bersama, bergandengan tangan untuk menghadapi berbagai tantangan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk besok hari Senin tanggal 16. Ada persekutuan hamba-hamba Tuhan BPD Jabatara di Pastori Mekarsari. Tuhan berkati supaya acara ini kunjungan para hamba Tuhan dan saling mendoakan, saling mendukung sehingga terberkati melalui persekutuan. Dan kami sebagai keluarga tuan rumah menyambut mereka dengan sukacita. Dan juga jemaat Mekarsari terus mendukung dalam doa sehingga kebersamaan persekutuan hamba Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan, memberikan energi yang positif. Untuk program-program BPD juga Tuhan berkati. Natal BPD tanggal 21, Tuhan menolong supaya kami juga memberikan partisipasi melalui kehadiran kami. Saya perhatikan belum banyak jemaat yang mendaftar, mungkin karena sibuk. Jadi saya berdoa supaya bagi jemaat yang memang tidak ada kegiatan lain bisa bersama-sama mewakili gereja kami untuk hadir dalam Natal BPD tanggal 21 Januari. Dan kami berdoa menyerahkan program-program gereja kami, pembekalan guru sekolah minggu, pembekalan para jemaat untuk pembekalan PI dan sebagainya. Tuhan menolong. Ini doa syafaat kami. Banyak hal yang mungkin terlewatkan atau belum tersampaikan oleh karena waktu yang terbatas ini. Syafaat ini kami sampaikan kepadamu dengan penuh iman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum saya memanggil petugas persembahan, saya akan membacakan panggilan memberi kita yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orangnya memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Para petugas, saya persilakan. Sambil mempersembahkan dihindarkan, kita akan angkat pujian Tuhan Yesus bunga.
Sungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagi seluruh hatimu.
Jadikan kami bencana untuk memuliakan Tuhan. Bencana yang terbuat dari tanah liat. Nah, seorang penjuna membentuk bencana itu sesuai dengan maunya si penjuna. Dan di hadapan Tuhan, kami ini adalah bencana tanah liat. Tuhan adalah penjuna yang membentuk kami seturut dengan kehendak untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau belajar dari firman Tuhan dan kami mau memperdalam visi dan misi dari gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Jemaat Mekarsari Depok. Tuhan menolong waktu ini dan biarlah kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada hari ini saya memutuskan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di grup pelayan beberapa hari yang lalu. Hari ini saya memutuskan untuk menyampaikan visi dan misi dari Gereja Baptis Mekarsari Depok. Dan visi seperti yang ada di depan, gereja yang misioner, terambil dari Matius 28. Tadi Pak Aksel sudah membantu kita membaca Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Saudara tahu bahwa itu adalah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Waktu Yesus hendak naik ke surga, Dia tidak lagi bersama dengan murid-muridnya. Setelah 3,5 tahun Dia bersama dengan murid-muridnya, lalu kemudian Yesus ditangkap, disalibkan, lalu kemudian bangkit dari kematian. 40 hari Dia bersama-sama pasca kebangkitan itu. Lalu kemudian 10 hari 10 hari Roh Kudus turun. Itu yang disebut dengan Pentakosta. Nah, waktu hari ke-40 itu Matius 28 ini disuarakan. Ketika Dia berangkat ke surga, lalu kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada. Perhatikan ini baik-baik. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada. Lalu kemudian Dia bilang, karena pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Ku perintahkan kepada. Dan ketahuilah, ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa itu juga menarik, sinonim dengan terus menerus. Sampai kapan? Sampai kesudahan akhir zaman. Memang kalau baca kitab suci ya, baca ayat firman Tuhan itu asik ya, luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus, ini juga diulang dalam Markus pasal 16 ayat 16. Bahkan gaya Markus agak sedikit lebih fanatik sebenarnya. Gaya Markus, barang siapa
yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, itu gaya bagus. Lukas maupun Yohanes juga menegaskan tentang pentingnya memberitakan Injil. Kasih tahu kepada orang di sekitar kita bahwa hanya di dalam Yesus Kristus jalan keselamatan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain. Saya fokus kepada amanat agung. Di gereja kita sejak awal tahun, berarti sudah 2 minggu 4 tahun ya. Jadi tim pelayan komitmen sebelum melayani mereka membaca visi misi dulu. Ya. Tujuan dari panitia acara supaya para pelayan ini menghafal. Saat ini sih memang membaca, satu membaca lalu kemudian tim yang lain ikut. Tapi minggu-minggu depan dan seterusnya mereka nggak akan baca lagi karena udah baca terus-terus, udah hafal. Karena itu visi misi ke depan mereka langsung tutup mata saja. Mereka akan baca. Wah, luar biasa, keren. Saudara-saudara, saya sebagai gembala sidang, waktu saya mendapat kesempatan melayani saudara-saudara sekalian, saya membaca buku Rick Warren berkaitan dengan gereja yang digerakkan oleh tujuan. Gereja yang digerakkan oleh tujuan. Lalu kemudian Christian Swap, gereja yang bertumbuh secara alam. 2 buku ini saya baca. Lalu kemudian mereka memberikan saran kepada setiap pembaca untuk mengetahui persoalan gereja, untuk bisa melakukan solusi atau tindakan terhadap pergumulan dan persoalan dalam gereja. Harus melakukan survei kepada beberapa orang, khususnya orang-orang kunci kan. Nah, saudara-saudara, saya ikuti betul. Saya ikuti betul. Di kantor saya baca, kemudian saya berdasarkan. Saudara-saudara, tidak bisa kita main tafsir untuk menentukan visi misi gereja kita. Kita nggak bisa main tafsir, atau tidak bisa juga saya berkata kepada saudara, tadi malam saya tidur lalu kemudian saya dapat mimpi. Saya dapat mimpi lalu kemudian Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan berbicara kepada saya, jadikan gerejamu gereja yang misioner ya. Wah, saudara-saudara, tidak demikian. Tapi Rick Warren dan Christian Swap telah membantu saya untuk menemukan visi misi bagi gereja kita. Saya sebar beberapa angket atau semacam pertanyaan, beberapa kembali, beberapa juga tidak kembali. Tidak apa-apa, yang kembali aja jadi acuan, ya kan? Yang kembali jadi acuan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari setiap respon yang ada, saya berdoa dan bergumul kepada Tuhan. Solusi yang Tuhan tanamkan atas analisa terhadap survei Gereja Baptis Mekarsari harus gereja yang bergerak. Gereja Baptis Mekarsari jangan menjadi gereja yang puas dengan keadaan sekarang. Gereja Baptis Mekarsari jangan merasa cukup dengan keadaan sekarang. Saudara-saudara, Gereja Baptis Mekarsari jemaatnya jangan yang jauh-jauh saja. Kata sajanya juga digarisbawahi. Jangan sampai salah tafsir. Kata Pak Ilya, jemaat Mekarsari nggak boleh jauh-jauh. Kan? Kalau jemaat Mekarsari jauh-jauh semua, yang Cibino, yang Cilengsi, saudara-saudara,
Kemana lagi paling jauh? Gunung Putri. Laci Salak sama Mekarsari di mana? Saudara-saudara, bahkan dalam buku itu dikatakan radius 5 km dari gereja kita. Radius 5 km dari gereja kita. Saya hukum pastori ke sini 1,5 kilo. Pastori ke 1,5 kilo. Berarti 5 km bisa ditarik lagi. Mungkin ke Pekapura, Sukatani, tarik sana. Mungkin Kelapa Dua, tarik ke sana lagi. Mungkin Cibubur. Kalau kita tarik ke sana lagi, ya mungkin Sukmajaya. Saudara bisa bayangkan, kalau ini titiknya 5 km dalam lingkaran kita, saudara-saudara. Itu yang disebut dengan unto double. Saya menghitung jemaat kita. Istri saya panitia anggota. Kami coba hitung-hitung jemaat yang aktif. Yang aktif. Ada 85 orang yang aktif jemaat. Itu sudah termasuk anak-anak. Saudara-saudara, anak-anak kalau sudah diserahkan penyerahan anak anggota, kalau sudah penyerahan anak dia anggota, berarti belum baptis. Nanti kita dorong supaya begitu dia mengerti firman Tuhan, usianya cukup, kita arahkan supaya dibaptis. Simpatisan di gereja kita ada 22 orang. Kalau tamu banyak. Saya kasih tahu kepada teman-teman sekalian. Apa bedanya simpatisan dan tamu, Pak? Kalau tamu sekali-sekali datang. Dia hanya berkunjung kan? Dia hanya berkunjung. Tapi kalau simpatisan, dia sudah datang sekali sebulan, 2 kali sebulan, itu simpatisan. Kalau dia udah tiap minggu datang, segera minta dia untuk menyatakan diri bergabung supaya dia jadi anggota. Itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya kira Gereja Baptis Mekarsari lebih matang untuk hal itu, lebih matang. Nah, saudara-saudara, supaya kita bisa membedakan mana anggota, mana simpatisan, mana tamu. Kita kategorikan. Nah, itu berarti gereja kita kalau anggotanya yang aktif sekarang, saya tidak hitung yang sudah lama tidak hadir ya. Kalau saya lihat di buku keanggotaan yang dulu itu, itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Gereja Baptis Mekarsari kalau dikumpulin semua yang sudah ke gereja orang lain ya, kalau dikumpulin memang banyak. Tapi kan kita mau hitungnya ada sekarang 85 orang. Saya mau berangkat dari yang 85 ini untuk merealisasikan visi gereja yang misioner, gereja yang berkomitmen pada amanat agung, gereja yang dikehendaki oleh Kristus. Agar itu double, berlipat ganda, itu sangat realistis. Jadi kalau kita 85 dalam tahun 2023, 85 Kevin kali 2 berapa ya? 170 jemaat Mekarsari di bulan Desember kita evaluasi bersama. Amin. Satu orang bawa satu dalam 1 tahun. Satu orang bawa 1 tahun. Apakah ini sulit? Menurut saya ini sangat realistis. Kalau saya bilang kamu bawa 5, wah bisa juga dia. Tapi kalau satu orang bawa 1 jiwa dalam 1 tahun, sangat realistis. Saya berlipat ganda, itu aja. Jadi tadi Bang Aksel sudah mengajak kita untuk memikirkan 1 nama, kantongi nama itu. Bulan
belum datang, masih ada bulan Maret. Bulan Maret dia belum datang, masih ada bulan April. Mei, Juni, Juli, sudah November dia belum datang, masih ada Desember. Salah, masih ada Desember. Karena itu masing-masing bertanggung jawab menjadi gereja yang misioner. Siapa yang melakukan amanat agung ini? Apakah pendeta? Bukan. Orang percaya terikat dengan amanat agung ini, yaitu gereja yang misioner pergi menjadikan murid. Saudara-saudara, saya kasih tahu satu kebenaran kuat sekali. Yesus bilang begini, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada. Dalam bahasa Yunani ada dua kata kuasa. Kuasa yang pertama adalah dunamis. Dunamis itu kuasa, kekuatan, kemampuan juga. Tapi ada kuasa yang kedua, namanya exousia. Exousia itu artinya kuasa atau kewenangan. Kewenangan yang ada padanya dan dia memberikan mandat atau memberikan perintah. Dan itulah yang Yesus pakai ketika dia berkata segala kuasa. Dia mau mengatakan begini, suruh bahasa lainnya, aku punya kewenangan. Bisa perhatikan baik. Saya berhak, saya punya kewenangan menyuruh kamu pergi memberitakan Injil. Saudara, berarti saudara dan saya bukan ruang pikiran kita untuk melihat siapa Tuhan yang memberikan mandat ini, siapa Tuhan yang punya hak dan punya wewenang ini. Dia Yesus yang berkuasa dan berdaulat dan tidak ada yang sulit bagi dia. Saudara, kalau bukan ruang itu lalu kemudian saudara kaitkan dengan mandatnya, maka saudara memiliki amunisi, saudara memiliki kekuatan, kuasa atau garansi atau mandat yang sangat kuat, yaitu perintah pergi. Yang menyuruh adalah Tuhan Yesus, bukan pendeta. Kalau pendeta yang menyuruh, itu berbeda. Kalau orang tua yang menyuruh, berbeda. Tapi Yesus yang menyuruh, dia Tuhan dan tidak pernah berbohong. Dia Tuhan tidak pernah lalai. Dan kalau dia kunci ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan akhir zaman. Saudara dan saya jangan ragu akan penyertaan Tuhan. Waktu kita menghampiri, waktu kita mendekati seseorang, waktu kita berniat untuk menyampaikan kabar baik kepada seseorang, waktu kita mendoakan dia dan saatnya yang tepat, kondusif, sudah disiapkan oleh Tuhan, kita sampaikan, saudara-saudara, bukan kita yang memenangkan orang itu, tapi Roh Kudus. Jadi, Bapak Ibu dan saudara, kita disuruh dari pribadi yang wewenangnya, yang otoritasnya mantap banget. Kalau Pak Ruben sebagai polisi, kalau disuruh sama Sigit, Pak Kapolri, Pak Sigit pergi, Pak Ruben akan pergi. Walaupun kalau saya bilang Pak, jangan Pak, tapi Pak Sigit bilang jadi Kapolri di Papua, Kapolri Polda ya. Kalau dengan Pak Sigit Kapolri di Papua, Kapolri adanya di Jakarta, Polda pergi, mandat tidak bisa menolak. Jadi ada orang yang punya kewenangan, punya kapasitas, punya wewenang yang tinggi. Waktu dia perintahkan itu, Tuhan kita yang menyuruh kita pergi, kita harus. Saudara, yang berikut lagi prinsip yang kedua, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini juga kebenaran luar biasa. Pareotentes. Pareotentes sudah pernah saya katakan. Jadi pareotentes
satu busur panah yang ditancapkan kepada satu tujuan. Jadi kalau Bapak Tommy hutan bawa panah baru, bawa busur kemudian panah ya, begitu lihat burung atau lihat tupai atau lihat apa namanya, ya pokoknya yang mau ditangkap ya, baru Pak Tommy mengarahkan dan bidik panahnya, lalu kemudian sudah rasa tepat lepaskan. Ternyata saudara, Tuhan Yesus bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Tuhan sudah siapkan siapa yang kita bidik. Tuhan sudah siapkan siapa yang akan mendengar saudara. Kita pokoknya pergi saja. Pokoknya pergi saja, lepaskan saja saudara. Untuk kena kepada sasaran, saudara. Tuhan yang menuntun kita. Tuhan yang menuntun kita. Ini keren banget saudara. Ini keren banget penggunaan istilah. Bahasa-bahasa itu yang sangat tepat sekali saudara. Dan hampir tidak ada ruang bagi kita untuk meragukan ini saudara. Terus saudara yang dikasih oleh Kristus, saya rindu waktu kita mendengar visi, kita berdoa supaya Tuhan pakai saudara dan saya sebagai orang percaya untuk satu jiwa dalam satu tahun. Saudara tentu bertanya kepada saya, wah Pak Pendeta, kalau jemaat kita, kapasitas gedung kita dari bawah sampai atas itu 120 sampai 130 orang. Tapi kalau kurus dari Kevin bilang 170, tepatnya di mana Pak? Saudara, jangan khawatir, Tuhan menyediakan tempat. Pak Dokter ini sudah survei di samping ini 8 miliar kan? Pak ini surveinya di sini, bukan di sebelah, bukan sebelah kanan saya, tapi sebelah kiri. Nah, solusi yang kedua di belakang itu mau dibangun perumahan. Dan itu kalau dibangun perumahan, Gereja Baptis Mekarsari ambil 2 kapling aja di belakang tanah kosong itu. 2 kapling. Berapa kali berapa saya belum tahu 1 kapling, tapi 2 aja. Lalu ini bagaimana Pak? Gedung yang bagus ini lorong masuk. Ya memang untuk ide teknis nanti kita atur. Pokoknya 180 dulu ada. 180 ada. Soal tempat jangan khawatir. Tuhan pasti sediakan tempat. Amin saudara. Ini penting sekali. Jadi mari. Apa menjadi misi untuk merealisasikan visi tadi? Ini gereja yang misioner. Misi, langkah-langkah merealisasikan visi. Jadi kalau kita hanya sebatas ngomong nggak bisa, kita mesti aksi. Gimana caranya? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini penting saja. Mengasihi Tuhan. Kalau jemaat Mekarsari tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka bergerejanya itu hanya rutinitas. Kalau tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka bergerejanya hanya rutinitas. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bisa juga dengan indikator sering membaca Alkitab, renungan, harapan. Ya pertama. Yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini juga, ini penting sekali saudara. Jemaat Mekarsari harus merenungkan baik-baik ini. Mengasihi Tuhan seperti diri sendiri. Barometernya siapa Bapak? Barometernya siapa waktu kita mengasihi sesama kita? Alat ukurnya siapa? Kalau saya mengasihi Pak Darminto, alat ukurnya siapa? Diri saya sendiri Pak. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lah saya, diri saya sendiri saya nggak mengasihi. Ya? Lalu kemudian saya mengasihi Pak Darminto. Bisa kemunafikan. Bisa munafik. Lalu gimana caranya? Saya mengasihi diri saya
saya menjaga hubungan saya dengan Tuhan. Saya dengan menunjukkan kesetiaan saya, lalu kemudian saya juga mengajak pada itu. Itu susah. Tidak bisa saya mengajak pada itu ke gereja ya. Lalu akhirnya kemana? Mau ke lapor. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Susah. Jadi saya dulu jadi contoh. Susah. Lalu kemudian saya mengajak pada itu. Jadi kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Jangan menjelek-jelekan orang lain. Nggak boleh. Kalau saya mengasihi dia, saya tidak menjelekkan dia. Setuju Bapak Ibu? Kalau saya mengasihi Kevin, saya nggak akan jelek-jelekan ayam yang dia jual. Jangan sih Kevin, ayamnya keras-keras. Tapi juga saya juga harus jujur juga, kalau memang ayamnya keras, saya juga pas gigi saya pun saya lalu kemudian saya bilang ke orang, ayamnya lembut banget, juga menarik juga. Tapi bukti saya mengasihi Kevin, saya mensukseskan usahanya, saya mempromosikan usahanya, Jemaat Mekarsari. Saya mengamati beberapa orang seperti Jeva, seperti Brandon. Kalau makan ayam Kevin, sekekal dia, sambalnya aduhai. Begitu, jangan kerasnya yang ditonjolkan. Saudara, itu cara. Jadi kalau kita mengasihi sesama kita, saudara, lihat sisi positifnya. Lihat sisi, jangan menjelekkan. Saudara, ini penting sekali. Jadi, pelayan yang ketiga, pergi menjadikan murid. Ya. Seperti dari firman Tuhan saya sudah sampaikan, pergi jadikan murid. Kita harus punya gerakan untuk pergi. Visi itu hanya sebuah kata-kata kalau kita tidak pergi. Visi itu hanya sebuah kata-kata kalau kita tidak pergi. Tadi malam waktu dalam silaturahmi di RT kami, ngobrol-ngobrol di lorong saya itu hanya dua yang hanya dua yang saya yang Kristen, yang paling ujung itu saya pernah sampaikan di Jamboa itu namanya Pak Iwan. Dia Konghucu. Dia bilang saya, Pak Pendeta, dia panggil saya Pak Gembala, kan? Ini kok akrab banget, maksudnya gereja di mana? Kok saya bukan Kristen? Oh betul, saya Konghucu. Tapi bapak mama saya perintis gereja GPIB di Lampung Tulang Bawah. Wah, lalu bapak jadi Konghucu. Panjang ceritanya kan? Oh, ini harus dipersingkat ceritanya. Ceritanya harus dipersingkat. Saudara-saudara, saya ingin ketemu bapak. Nanti kalau orang tua datang juga saya ingin ketemu. Jadi di rumah orang tuanya tempat dimulainya gereja GPIB. Anaknya paham betul tentang firman Tuhan, tapi Konghucu. Saudara-saudara, mertuanya juga ada di situ, mereka ambil rumah juga di samping dia. Orang Cisalak, Konghucu juga. Doakan. Mudah-mudahan undangan jadi ibadah tanggal 22 dalam Imlek kita bisa undang juga. Ya. Itu sudah saya doakan. Saudara-saudara, artinya apa? Ini ruangnya sudah terbuka. Ini ruangnya terbuka. Ya. Jadi kita tinggal pergi. Kita tinggal pergi. Beritakan. Saudara. Lalu apa lagi saudara? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, coba saudara-saudara ingat bahwa pasti ada keraguan. Kalau saya mau pergi gimana ya, nanti saya bisa atau tidak ya? Tapi ingat, Tuhan yang mempersiapkan orang, bukan kita. Yang penting kita mau pergi aja. Setuju Bapak Ibu? Yang keempat, baptis orang yang baru percaya. Target kita tahun ini 15 baptisan. Sedikit sekali. Ya. Sedikit sekali 15 baptisan. Bayangkan kalau 85 orang yang baru, Kevin, hanya 15 yang baptisan. Kok 15 doang Pak Pendeta?
sementara 85 yang hadir. Yang lainnya juga ini. Mungkin sudah pernah dibaptis salam juga. Ya, dia tinggal menginformasikan ini surat baptisan fotokopi, ya, tidak perlu lagi dibaptis ya, ya, begitu. Jadi yang betul-betul belum dibaptis salam itu yang kita tidak lanjut. Makanya 15. Ya, begitu kira-kira. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Yang kelima, mengajarkan firman dalam kata-kata. Saya kira kelas malam minggu kita sudah relevan. Terus mengajarkan firman. Di kelas dewasa, saya juga diberkati di kelas dewasa. Ada hal-hal yang baru, ada pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda petik itu merangsang untuk kita berpikir secara teologi yang baik. Kalau salah kita bisa bahaya. Kelas dewasa itu kelas yang saya kira kelas yang bermutu. Di kelas dewasa. Jadi saya berharap jemaat-jemaat itu punya waktu untuk hadir di kelas dewasa. Tadi yang hadir minggu lalu 13 orang, tadi 10 orang. Berharap minggu depan 10 tambah 13. Jadi yang hadir minggu lalu dengan hadir tadi tahu semua hadir. Sudah. Ini kelas gratis. Kalau kuliah bayar, ini gratis. Jadi kita rindu melalui pengajaran sekolah minggu, KPW, kita akan bergerak menuju visi misi kita. Gereja Mekarsari ada 3 fungsi gereja, fungsi diakonia, marturia, koinonia itu sudah familiar ke gereja. Kalau tanya di ruang-ruang teologi, 3 fungsi gereja itu mesti ada. Gereja kalau tidak punya 3 fungsi ini, itu bukan gereja menurut ilmu eklesiologi. Tapi gereja baptis, termasuk kita Mekarsari, tanpa 2. Bayangkan. Biasanya itu kalau di dalam akreditasi perguruan tinggi, kalau standarnya 3, kita bikin menjadi 5, itu berarti melampaui. Nah, itu bagus kan? Nah, saudara-saudara, pelayanan kasih. Kita lakukan pelayanan kasih. Gereja itu kita berkeluarga ya. Kita lakukan pelayanan kasih. Ada persekutuan. Pelayanan kasih itu Pak harus itu direkturnya. Ya, diakonia. Harus. Lalu kemudian di dalam pelayanan kasih itu ya saling mengasihi, saling memperhatikan. Persekutuan, koinonia, ada Pak Tommy, direkturnya. Jadi bagaimana kita bisa menikmati persekutuan yang berkualitas? Bagaimana kita menikmati ibadah yang memotivasi, ya. Ibadah yang memberikan energi, pujiannya, musiknya, saudara-saudara, suasana di dalam beribadah itu yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Ini penting sekali. Jadi mempersiapkan di persekutuan. Makanya Pak Aksel tadi bilang handphone harus dinonaktifkan. Saya tambah, handphone yang bunyi saat ibadah disita. Pak Gembala yang pegang. Kalau 1 bulan tidak ditebus. Saudara-saudara, kita ingin suasana persekutuan kita, suasana yang menikmati hadirat Tuhan. Amin. Dan penyembahan, worship. Saya kira ini hampir sama dengan persekutuan tapi berbeda, saudara. Jadi umat baptis memisahkannya menjadi penyembahan, worship. Itu dia berbeda dengan persekutuan. Kalau persekutuan itu lebih kepada ibadah atau kekeluargaan. Tapi worship itu bagaimana kita menikmati hadirat Tuhan. Kalau ini dikolaborasikan, saudara. Jadi jadi misioner itu bukan hanya sekedar kata-kata. Melalui hidup kita orang bisa datang kepada Tuhan. Amin. Penginjilan, marturia.
Dan yang kelima, pemuritan. Ini juga 4 dan 5 seperti suami istri, tapi tetap berbeda. Jadi kalau orang penginjilan pergi jadikan orang percaya Yesus jadi murid, tapi pemuritan ketika orang yang sudah percaya datang ke gereja, di situ ada ruang kelas sekolah minggu, di situ ada KPW, di situ ada counseling, di situ ada penggembalaan di mana dia dimuridkan, dimantapkan. Jadi dia bukan hanya percaya lalu kemudian mengalir begitu saja. Jadi gereja Baptis Mekarsari, gereja yang bukan saja menjadi orang Kristen, tapi mengerti firman Tuhan. Amin. Saya setuju dengan statementnya Stephen Tom. Stephen Tom berkata, hanya ikan mati yang ikut arus, ikan hidup kadang-kadang bisa lawan arus, tapi kadang-kadang dia bisa ikut arus. Ketika ada bahaya, dia bisa melawan arus. Ikan hidup. Tapi kalau ikan mati, dia mengalir saja, tahun demi tahun mengalir begitu saja, saudara-saudara, sampai kembali kepada Pencipta. Tak ada satu jiwa pun yang dia bawa kepada Tuhan. Mari kita komitmen. Saya mau berlipat ganda. Katakan kepada diri saudara, I am to double. Saya mau berlipat ganda. Amin. Suaranya yang keras, 1, 2, 3. Saya mau berlipat ganda. Bagaimana Pak kalau misalnya saya bawa pacar saya? Kalau jadi sebab Mekarsari, sama juga dengan ayat Dobel. Kelima tugas ini dilaksanakan dengan seimbang menuju gereja yang misi, yang misioner, yang sehat dan relevan. Nah, perhatikan 5 dimensi. Bagaimana kita bisa tahu kalau gereja kita Baptis Mekarsari selama tahun 2023 ini berada di dalam real visi misi? Dari mana kita bisa tahu? Saudara-saudara, lihat ini yang pertama. Kita baca yang pertama. 1, jemaat. Ini penting sekali. Kalau jemaat Mekarsari yang 85 orang ini, yang anggota ini, ditambah simpatisan yang 22 ini, ya, saudara, ini saya berangkat dari angka ini dulu. Kita yang sekian aja, kita nggak akrab, saudara-saudara. Gimana kita mau ayat double? Kita mesti akrab dulu melalui persekutuan. Salam, berikan senyum yang tulus, saudara. Itu penting sekali, saudara. Tapi kalau kita sendiri nggak akrab, saudara, kita satu gereja, kita satu keluarga, tapi ada sesuatu di dalam hati dan pikiran kita, nggak bisa. Jadi ini soal ukur yang pertama, saudara, bertambah akrab melalui persekutuan. Ada amin, saudara? Saudara mau akrabkan diri saudara? Hanya Batumi yang dua. Yang lain bagaimana? Amin, saudara? Yang kedua, jemaat bertambah sungguh-sungguh melalui pemuritan. Jemaat sungguh-sungguh melalui pemuritan. Jemaat Mekarsari itu kita bisa ukur. Kita berada di dalam revisi misi Pak. Cek. Hadir sekolah minggu kan tidak? Cek ya. Ikut KPW kan tidak? Nah. Oh dia rajin sekolah minggu Pak. Rajin KPW Pak. Apa? Oh, cukup bagi saya. Kita berada di dalam real menuju visi misi. Tapi kalau kita tidak ikut dalam pemuritan ini, saudara, agak sulit kita menyimpulkan berada di dalam spirit visi dan misi. Kita doa. Bulan ini mungkin belum, bulan depan, bulan berikut, dan seterusnya. Pokoknya tahun kita semua berada dalam semangat pemuritan. Amin. Halo? Beji bagaimana Beji? Amin. Beji siap buka KPW 1. Iya. Beji kukusan bagi kemuliaan Tuhan. Iya.
Ketiga, jemaat bertambah kuat melalui ibadah. Nah ini dia. Melalui ibadah harus membuat kita bergairah, bersemangat. Setuju Bapak Ibu? Saya ada sedikit kesaksian. Di gereja-gereja tradisional seperti kami ya, saya latar belakang gereja tradisional. Kalau Senin sampai Sabtu itu macam akrab sekali dengan dosa, melakukan dosa. Lalu hari Minggu apa? Datang ke gereja untuk pengakuan dosa. Wow, jadi begitu selesai ibadah itu macam pulang itu macam kayak rasa lega gitu, tapi melakukan dosa lagi. Ya kan? Karena tunggu nanti hari Minggu datang lagi. Saya kira ini juga keliru ya. Tapi ada sisi yang mungkin ruang yang bisa kita manfaatkan itu. Momen hari Minggu adalah momentum di mana orang merasakan hadirat Tuhan. Orang yang belum mengerti saja seperti orang di kampung saya itu, yang dia hanya anggap hari Minggu hari ketemu Tuhan dan pengakuan dosa. Saudara, kita jemaat Mekarsari, Senin sampai Minggu kita selalu bersama Tuhan. Amin. Dan hari Minggu adalah momentum di mana kita saling bertemu, bersapa dia dan berakrab satu dengan yang lain. Dan ibadah pujian seperti tadi Bang Aksel tadi, puji-pujiannya luar biasa. Saya diberkati dengan puji-pujian. Saudara-saudara, saya kira itu penting sekali. Jadi dalam ruang ibadah, asik begitu ya. Jadi ketemu hari Minggu tulis, besok baru sini rasa-rasanya sudah seperti lusa hari Minggu. Nah, begitu saudara. Jadi kekangenan terhadap hari Minggu itu karena ada ibadah, ada pujian, ketemu saudara seiman di sana. Itu yang penting. Jadi harus membuat kita makin kuat. Dan yang keempat, bertambah besar dari pelayanan. Jemaat Mekarsari, Ketua PI kita, Pak Heri, bersemangat, berharap supaya gereja kita menambah ke kiri dan ke kanan. Amin. Gereja Mekarsari, gereja yang diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, jemaat bertambah luas melalui penginjilan. Ini aja, jadi kita 5 ini aja kita hafal. Oh, saya kalau nggak akrab di dalam gereja berarti tidak berada di dalam visi misi. Kalau saya tidak memberi diri saya untuk aktif dalam pemerintahan, dalam kegiatan-kegiatan gereja, berarti saya ini kayaknya perlu cas ulang ya, perlu disegarkan ulang, begitu dibilang. Nah, ibadah-ibadahnya harus memberikan energi, harus membuat tambah kuat, begitu kira-kira. Gerakan pelayanan kita makin luas, makin besar, itu berarti berada dalam visi misi. Dengan demikian, Gereja Baptis Mekarsari menjadi gereja yang bermartabat. Gereja bermartabat artinya apa? Bertumbuh, mandiri dan memberkati. Kita baca sekali lagi, Gereja Baptis Mekarsari adalah gereja yang bertumbuh, mandiri. Mari kita berdiri bersama. Marilah kabarkan pujian. Hallelujah.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi landasan visi misi gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Jemaat Mekarsari Depok. Tuhan menolong setiap kami jemaat Tuhan supaya kami menghidupi firman-Mu dan dalam berkeluarga di dalam Gereja Baptis Mekarsari terikat dengan visi dan misi. Kami bukanlah orang yang sempurna, tapi kami mau jadikan firman-Mu sebagai pedoman, visi misi gereja, fungsi gereja, dan dimensi pertumbuhan gereja. Kami sebisa mungkin, semaksimal mungkin menghidupinya, melakukannya dalam berkeluarga di gereja ini. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan yang menolong supaya apa yang menjadi visi misi gereja, I'm to double, berlipat ganda. Satu orang membawa satu jiwa dalam 1 tahun. Tuhan memampukan kami. Tuhan menolong. Kami sebagai orang percaya, kami ingin bertumbuh. Kami ingin menjadi berkat. Kami ingin sehat secara kerohanian. Kami ingin relevan dengan situasi sekarang bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pribadi dan pos pribadi. Berkati semua tim pelayan, baik pelayan altar, para pengurus gereja, gembala. Tuhan berkati supaya kami satu hati, satu pikiran, satu tujuan dalam melayani Tuhan tempat ini. Kami orang-orang yang terbatas dan penuh dengan kekurangan, tapi kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan Tuhan yang menolong kami bersama dengan jemaat, dengan sebuah filosofi menjangkau sebanyak mungkin dan memelihara sebanyak yang Tuhan percaya. Tuhan menolong kami supaya kami saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu satu dan lain. Firman-Mu telah kami terima, visi misi gereja telah disampaikan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami pribadi dan pribadi untuk menerjemahkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi, terutama dalam kehidupan bergereja depan. Saudara-saudaraku, kita sudah di penghujung ibadah kita. Pulanglah ke tempat dan ke rumahmu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan mensinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat naik dan bukan turun, mencantikkan kepala dan bukan ekor. Setiap yang dikerjakan di dalam kasih dan takut akan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Janji dan berkat ini kita terima dan datang dari Allah Tritunggal, Bapa Pencipta langit dan bumi, Yesus Juru Selamat. Garansi penyertaan Roh Kudus mulai dari siang ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita salah-salah. Amin. Tuhan memberkati. Amin.
Waktu itu selesai, dan saya sekali lagi menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pada hari ini. Shalom bagi kita semuanya. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua yang hadir ibadah kita pada hari ini. Dan juga saya menyampaikan bahwa ada pengumuman ya. Panitia perancang sudah melakukan pertemuan beberapa kali, dan sejak dilantik juga ada bahas mengenai anggaran-anggaran yang akan menjadi kebutuhan gereja kita. Nah, mungkin nanti akan direkapitulasi secara detail, lalu kemudian akan disampaikan kepada jemaat. Diharapkan itu akan segera ya. Kita tulis misi dia. Lalu kemudian hari ini ada selembaran yang disampaikan, silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekarang sedang dibagikan lembar